Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Ada Akhi Muhammad Zaki, Akhi Agum, Ukhti Naila, kemudian ada Ukhti Heka Syamsiah, Akhi Niki Mustafa, ada Ukht Rahayu, Ukhti Yuliarnis, Akh Muhammad Siddiq, ya, ada Endang. Baik, yang lainnya di ini ada Akhi Agum Saifullah, Masya Allah. Kaifa halukum? Masya Allah. Tayyibun. Ya, baik kita masuk di kajian pertemuan ke-10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa li walidayhi wa liman ajazana ila muntaha bisanadina ila al-habib Abdullah Mahfud Muhammad Al-Haddad Ba'alawi Al-Hadrami fi kitabihi As-Sunnah wal Bid'ah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihim fid darain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina waladdallin. Ya, di halaman 142. Kita lanjut ya. Kita ke poin 38. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsabitu 'anir Rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil Bukhari wa Muslimin wa ghairihima. Ya, tetapnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bukhari, kitab Muslim dan selain kitab mereka berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastalimu ruknainil yamaniyaini. Kebiasaan Rasul itu istilam. Jadi istilam itu bagaimana memegang benda dengan tangan, kemudian tangannya dicium, itu namanya istilam. Ya, istilam. Jadi tidak mencium langsung. Kalau mencium langsung takbil namanya. Qabbala yuqabbilu, mencium langsung ya. Mencium benda langsung misalkan itu namanya takbil. Seperti kalau hajar aswad, nah itu ada boleh takbil langsung dicium ataupun istilam. Istilam itu gimana? Dipegang hajar aswadnya oleh tangan, kemudian tangannya dicium. Itu takbil, istilam namanya ya. Jadi Rasul itu istilamnya arukna ini, dua pojok. Al-Yamaniyah ini. Yamani. Yamani ini maksudnya apa? Jadi satu rukun Yamani, satu lagi rukun Hajar Aswad. Ya, Ka'bah yang mempunyai 4 pojok, satu rukun Yamani karena mengarah ke negeri Yaman, kemudian yang kedua rukun Hajar Aswad mengarahnya ke kita ya, ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kemudian ada rukun Iraqi yang mengarahnya ke Irak sana. Kemudian yang terakhir rukun Syami
yang mengarah ke Syria, Lebanon, Palestina gitu ya. Nah, jadi Rasul dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dan selainnya itu hanya istilahnya di dua rukun saja. Walam yastalim ghairahuma, dan tidak istilam selain dua itu. Nah, ya, wasohaan jamaatin, dan sahih dari jamaah minas sahabati, dari kalangan sahabat Nabi, annahum sungguhnya mereka istalamu al arkan al arba'ata. Lihat, mereka istilahnya justru empat pojok Ka'bah mereka istilami gitu. Jami'an semuanya. Minhum diantara mereka Muawiyatun wa ibnu Zubair. Ya, wahakahu Ibnul Munzir, diriwayatkan atau dikisahkan dari Ibnu Munzir meriwayatkan, maaf, dari Anjabirin wa Anasin wal Hasani wal Husain minas sahabati. Ya, banyak tuh. Warawal Imamu Ahmadu, maaf, an Abi Tufaili qala qadima datang Muawiyah wa ibnu Abbasin radhiyallahu anhum, fastalama ibnu Abbasin al arkana kullaha. Ya, Abdullah ibnu Abbas istilahnya seluruh rukun Ka'bah. Nah, seluruh pojok Ka'bah atau sudut Ka'bah sama ya. Faqala lahu Muawiyah, maka Muawiyah bertanya, inna mastalama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aruknainil yamaniyah ini. Rasul kan hanya istilam dua pojok saja. Nah, gitu ya. Kalau Ibnu Abbas, maka Abdullah Ibnu Abbas menjawab, laisa syai'un minal baiti mahjuran. Tidak ada satupun bagian dari bait atau Ka'bah ini mahjuron terlarang. Ya. Qala Syu'bah mengatakan, An-nasu yakhtalifuna, orang-orang para ulama ini berbeda pendapat fi hadzal hadis, dalam hadis ini, yaqulun, mereka mengatakan, Muawiyah waladzi qal laisa syai'un minal baiti mahjurun. Itu Muawiyah yang mengatakan itu, bukan Ibnu Abbas. Nah, gitu ya. Ini ikhtilaf itu saja. Ikhtilaf siapa yang mengatakan laisa syai'un minal baiti mahjurun. Jadi tidaklah ada bagian sedikit pun dari Ka'bah ini mahjurun. Mahjurun itu terlarang begitu ya, atau dilarang. Walakin hafidhuhu an Qatadah, akan tapi aku menghafalnya dari Qatadah. Qala fi Majma'iz Zawaid. Beliau mengatakan dalam kitab Majma'iz Zawaid, rijaluhu rijalus sahih. Nah, seluruh rijalnya sahih. Qala ba'du ahli ilm, berkatalah beberapa ulama, inna ikhtisasa ruknainil yamanini sabitun bis sunnati. Ya, sungguhnya kekhususan dua rukun tadi Yamani itu tetap dalam sunnah atau dalam hadis. Ya, wa mustanadu ta'mim al-qiyasu. Adapun sandaran semuanya diistilami gitu ya istilahnya. Istilam semuanya adalah qiyas saja. Ya, jadi sandaran dari semuanya berbuat apa, semuanya dipegang, dicium tangannya, itu namanya ada qiyas. Ya, bisa dipahami ya. Jadi Rasul hanya dua, sahabat empat, gitu. Hatta qala Imam Syafi'i, sampai Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah taala, wa ayu ajza'il baiti, ya, kubila kana hasanan. Bagian manapun katanya dari Ka'bah ini kalau dicium, hasanan, baik. Bukan hanya rukun saja ya, bukan hanya sudutnya saja.
bagian tengahnya, bagian pintunya, multazamnya, misalkan di bawah talang emasnya dan lain sebagainya. Hasanan, tidak mengapa. Baik, bahkan bukan tidak mengapa, baik. Qala al-Hafidz, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, innal hasana yusta'malu fil mubahi. Ya, sungguhnya hasan ini digunakan dalam perkara mubah. Ka qauli Syafi'i hadza. Ya, hasan itu apa? Baik gitu ya. Ya, dalam perkara yang mubah. Seperti Imam Syafi'i ini ucapan beliau, "Ustamalu bimakna sunnah." Dan digunakan juga dengan makna sunnah. Kama qala An-Nawawi fi Syarhi Muslimin. Sebagaimana ya dituturkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Imam Muslim. Wa tahsulu tasmiyatu, katanya. Wa tahsulu at-tasmiyatu, terhasillah tasmiyah itu biqauli bismillah. Jadi kalau kalau apa namanya, tasmiyah itu kalau begitu ini bismillah itu. Ya, tasmiyah. Gimana tasmiyah tuh? Ya ucapan bismillah. Ucapan bismillah. Coba tasmiyah dulu. Itu maksudnya itu hanya bismillah. Hmm. Kemudian fa'in qol, jika mengucapkannya bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana bid'ah? Tasmiyah. Ini tasmiyah. Tasmiyah itu lafaznya hanya bismillah sebetulnya. Bisa dipahami ya? Tasmiyah itu hanya bismillah. Gimana kalau dibacanya lengkap? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Imam Nawawi itu sampaikan tuh, kana hasanan. Itu baik justru. Jadi Rasul hanya dua, bukan berarti nanti di situ larangan terhadap dua rukun yang lainnya, rukun Iraqi dan rukun Syami begitu. Nah, gitu ya. Naqalahu fi syarhil azkar. Ya, belum menukil di dalam kitab Syarah al-Azkar, yakni walaysa fi dzalika bid'atun syar'iyyatun. Ya, maksudnya apa? Nggak ada di situ perbuatan tadi yang disampaikan bid'ah secara syariat. Bid'ah secara syariat yang ujung-ujungnya apa? Bid'ah neraka begitu ya. Nah, kullu bid'ah dhalalah. Ya, setiap dhalalah itu di neraka. Faidha alim tadzalika, dan maka apabila kamu mengetahui hal demikian, fala yasihu itlaqu al bid'ati ala misli dzalika, maka tidak sah katanya memutlakan bid'ah di contoh seperti itu. Ya. Oh, sahabat berbuat bid'ah tuh, gitu ya. Kadang nggak dicontohkan oleh Nabi. Siapa tuh sahabatnya? Kan di situ ada tuh ya. Ada disampaikan, ada Muawiyah, ada Ibnu Abbas. Hmm. Atau tadi lafaz tasmiyah, ada yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu bid'ah. Karena tasmiyah itu hanya Bismillah saja, titik. Gitu ya. Dan udah dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi ya barusannya. Karena hasanan, baik itu. Ya, ziyadah, menambah sesuatu yang melebihi dari yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, tuh lihat ada landasannya. Ada qiyas, ada judulnya ke sini al-hasanan. Baik begitu ya. Fa'in utliqat, maka ketika dimutlakan ada lafaz bid'ah, itu maksudnya fa'in utliqat, ya. Fal muradu biha al-lughawiyatu la syar'iyatu, ya. Jadi ketika dimutlakan ada ungkapannya lafaz bid'ah gitu ya. Lafaznya lafaz bid'ah. Nah, itu maka itu bukan bid'ah syariah tapi bid'ah yang secara bahasa saja. Yang bid'ah secara bahasa yang kemudian di situ ada dua kriterianya, satu bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah sayyi'ah. Kama rawa Tabraniyu anil Mughirati
ibni Abi Hakimin qala bainama nahnu julusun ma'a Abdullah ibni Al-Khaythamah, ketika kami duduk katanya bersama dengan Abdullah bin Khaythamah, idja'a rajulun, tiba-tiba datang seorang, fatafa fil bait, maka beliau tawaf, orang tadi tawaf, faraka'a raka'atain bi fina'il bait, maka beliau sholat 2 rakaat di jendela Ka'bah, fina itu ya, berarti ada bagiannya. Falamma faragha qama fatazamal baita, setelah selesai sholat maka dia berdiri, dia nempel ke Ka'bah. Falamma ra'ahu, maka tatkala beliau melihat itu, ya siapa tuh Abdullah bin Khaytham melihat itu, orang tadi yang apa namanya, dia tawaf kemudian dia ya nempelkan badannya gitu ya, ya sholat dulu tadi ya. Kemudian beliau mengatakan, hadza ma ahdatstum lam nakun naf'aluh. Oh, inilah perbuatan ihdas kalian yang kami belum atau kami tidak pernah melakukan itu. Hadza ma ahdatstum. Tsumma ja'a rajulun, datang lagi seorang, falamma balagha babal masjid, tatkala sampai di pintu masjid, rafa'a yadayhi, dia angkat tangan. Rafa'a yadayhi fastaqbalal bait, menghadap ke Ka'bah, ka'annahu yad'u, seolah dia doa. Kan gitu kalau doa gitu. Menghadap ke Ka'bah. Ya. Qala, maka Abdullah bin Khaisamah juga mengatakan, hadza ma ahdatsum lam nakun naf'alu. Nah, oh ini nih ihdas kalian. Ya, belum pernah kami mengerjakan itu. Ya. Kemudian al hadis qala al Haisami fil majma' rawahu Tabrani fil kabiri wa rijaluhum mausuqun. Riwayat Imam Tabrani di dalam kitab Al-Kabir dan seluruh rawinya disikohkan. Wa ma'lumun, ya, dan diketahuilah anama ankarahu sabitun, bahwasanya yang diingkari ya sabitun anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali adami ilmihi bidzalika, dan karena ketidaktahuan ya hal tersebut, maka atlaqu 'alaiha lafdzul bid utliqa 'alaiha lafdzul bid'ah, ya dimutlakanlah ke atasnya lafaz bid'ah. Ya, di sini hadam ahdastum. Ihdas itu apa? Bid'ah gitu ya maksudnya. Jadi memutlakkan lafaz bid'ah. Terus wa muraduhu, tapi yang dimaksudkan di situ al-lughawiyatu ya, adalah bid'ah dari sisi lughawi, dari sisi bahasa saja. La ghair, bukan yang lain. Wa illa, kalau bukan, nah ini lihat nih. Kalau bukan bid'ah yang hanya lughawi saja, maka la badaro, pasti beliau akan bergegas ila tanbihil fa'il, untuk memperingatkan orang yang melakukan itu, wa nahihi, dan melarangnya. Lihat nih, sahabat nggak mungkin ketika kemungkaran itu dibiarkan, nggak. Ya, sahabat itu pasti ketika ada kemungkaran bereaksi. Ya, cuman katanya apa? Statementnya cuma statement aja. Hadza ma'ahdatsum lam nakun naf'alu. Oh, ini ihdas kalian. Kami belum pernah katanya melakukan. Hanya cuma komentar gitu aja. Ini menandakan apa tuh kata ulama? Menandakan bahwa itu kalau dikategorikan ihdas bid'ahnya bid'ah secara bahasa saja, bukan syariat. Kalau syariat pasti mereka akan menghentikan. Stop. Ya, stop, jangan. Nggak boleh. Ada orang sholat itu, stop, nggak boleh sholat gitu, kemudian nempel di Ka'bah. Nah, gitu ya. Seperti itu. Atau di pintu masjid menghadap Ka'bah, kemudian mengangkat tangan.
ya sholat berdoa begitu, maka kalau misalkan ini disebut bid'ahnya syariah atau bid'ahnya dhalalah, sesat begitu, pasti mereka akan skip gitu ya, stop stop, nggak boleh. Nah gitu. Ini menandakan seperti itu, bid'ah lughawi saja. Ya berarti kalau bid'ah lughawi maknanya berarti bid'ah memang ini, tapi bid'ahnya hasanah, baik begitu ya. Bid'ahnya bid'ah baik, bukan bid'ah yang buruk. Ya, ini contoh ya. Ini contoh perbuatan sahabat selain khalifah, selain khulafa Rasyidin. Dan Rasul sudah tidak ada, ya, maksudnya sudah wafat saat itu. Gitu. Sehingga sahabat-sahabat yang tadi istilam di 4 rukun, ya, kemudian tadi yang nempelkan ke dinding Ka'bah, begitu ya. Itu dikatakan ihdas oleh mereka, dan ihdasnya itu ihdas apa namanya? Hanya dari sisi lugawi saja. Ya, ihdas dari sisi bahasa saja. Baik, kita lanjut ya, kita loncat ya. Ini yang maaf ya, saya lupa terus. Ini yang ke-10 kali ya? Pertemuan ke-10 apa ke-11? Ada yang ingat? Ke-10 sepertinya Ustaz. 10 kayaknya ya. Kalau ke-10 berarti ada 11. 4 ke depannya. 4 pertemuan ke depan. Alhamdulillah tuh udah lebih dari pertengahan lah. Ya, ini kan diloncat-loncat saja. Sisanya antum nanti tinggal murojaah atau mutolaah. Baik, kita ke mana ya? Ke poin yang karena banyak jadi saya pilih-pilih juga nih. Ya, saya pilih-pilih. Yang 39, tawilan sama kabaru nas, tawilan ya Rasulullah. Ah, ya, kita ke ada 40 berapa ya? 41 ya. 40 dulu aja sebentar. Yang 40 ya. Biar pendek. Fi sahih Muslimin. Di dalam sahih Muslim, fi wasiyati Amr bin al-As. Ya, mengenai wasiatnya Amr bin As. Wa hadisuhu at-tawilu, dan hadisnya panjang katanya. Wa fihi, di hadis yang panjang tadi, fa idza anamitu, ketika aku meninggal, ketika aku mati, fala apa tashabni, fala tushibni naihatun wala narun, janganlah ya menyertai aku ini dengan nahiyah, naihah. Naihah itu apa? Ratapan atau jeritan gitu ya. Dan nar, dan api. Faiza dafantumuni, dan ketika kalian kuburkan aku, fasannu alayya turaba syannan. Fasannu alayya turaba syannan. Maka taburkan di atasku apa nih? Turab tuh tanah begitu ya. Maka taburkanlah tanah. Summa aqimu haula qabri, dan dirikanlah di sekitar kuburku ini qadrama tunhiru jazurun, ya sekiranya di apa nah disembelihnya unta ya, kemudian uyuk samulahman, dan dibagikan dagingnya, hatta apa nih istanasa, hatta istanasa ya, sampai eh, sampai tenang begitu ya, bikum. Kemudian wanzur ma'uroji'u bihi rusula rabbi, dan tunggulah apa uroji'u bihi rusula rabbi, sampai kembalinya utusan Tuhanku. Rawahu Muslim. Ya.
Wasyanu rawa bishin wasin. Ada yang shin, ada yang sin. Sobuhu qalilan qalilan, maksudnya mah eh, tadi bukan ditaburkan sebenarnya. Kalau tanah itu kan di apa? Di Allah maksudnya ya pakai cangkul begitu ya. Kalau kita kan pakai cangkul sedikit-sedikit. Ya qalilan qalilan. Ya. Nah, ini lihat tuh. Ini juga perkara yang tidak ada di zaman dan Rasul pun tidak melakukan ini. Ya, Rasul tidak melakukan ini. Maksudnya di sini tentang bab wasiat ya. Wasiat bagi orang yang hidup, orang yang mau meninggal wasiat. Nah, ini wasiat diantaranya. Ya, sebetulnya bab wasiat ini ada beberapa ya. Jadi para sahabat Nabi itu berwasiat. Wasiat kalau saya meninggal begini-begini. Ya, ada yang begini-begini gitu ya. Nah, itu tidak dikerjakan oleh Nabi. Wasiat ketika pemulasaraan jenazah itu enggak dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi sahabat mengerjakannya. Ada yang suruh baca ini begitu ya. Ya, itu intinya mah. Jadi itu bisa dikatakan bid'ah, tapi bid'ahnya secara lugawi saja. Ya, bukan berarti bid'ah sesat. Kalau bid'ah sesat, otomatis berarti orang yang mengatakan bid'ah sesat berarti mereka mencap bahwa sahabat itu berbuat bid'ah. Sahabat berbuat bid'ah, bid'ahnya sesat, kemudian sahabat masuk neraka, nauzubillah. Nah, ini jadi akhirnya kan begitu. Kalau sudah bid'ah sesat katanya, kemudian nanti masuk neraka, berani membid'ahkan sahabat seperti ini gitu. Padahal nggak ada di contoh nabinya. Ya, seperti itu. Yang pas satunya ini jelas sekali ya, wasiatu Abdullah ibni Umar. Wasiat Abdullah bin Umar, kama rawaha Abbasun ad-Dauri. Sebagaimana Abbas ad-Dauri meriwayatkan an Ibni Ma'in. Nah, dari Ibnu Ma'in. Wa dzakaraha al-Khalalu fi kitabil qira'ah al-qubur. Dan ini menceritakan al-Khalal di dalam kitab qira'ah indal kubur. Bacaan Quran di sisi kubur. An Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj. Dari Abdurrahman bin Ala bin Lajlaj. An abihi, dari ayahnya. Qala, beliau mengatakan, qala abi, ayahku berkata, idza ana mittu, kalau aku meninggal, ya katanya, kalau aku meninggal, fadhni fil lahdi, maka letakkanlah aku di lahat, di liang lahat. Waqul, dan ucapkanlah bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, lihat. Kemudian wasanna alaiya turab sanan, yang tadi syanan ya. Ya, taburkan gitu ya, atau tutupkanlah dengan tanah tuh pelan-pelan gitu ya. Sedikit demi sedikit. Nah, ya kalau pakai pacul kan cangkul begitu ya kan, sedikit demi sedikit. Jadi diurugnya tuh sedikit demi sedikit. Ya gitu ya. Jadi tidak urug begitu ya. Ini kan wasiat. Kemudian waqra' inda ra'si bi Fatihatil Baqarati, dan bacalah katanya di kepalaku, yang setelah dikubur maksudnya, jadi pas pas di arah kepala gitu ya, baca awalan surah Baqarah. Ya, fa ini sami'tu Abdallahi bin Umar yaqulu dzalika. Nah, lihat tuh, sahabat niru sahabat yang lain. Karena aku dengar tuh Abdullah bin Umar mengatakan itu. Apa tuh? Baca katanya di arah kepalaku ini surah awal Baqarah. Qala Abbas bin Ad-Dauri, berkatalah Abbas Ad-Dauri, Sa'atu Ahmada, aku bertanya kepada Imam Ahmad, faqultu tahfadu
fil qiraati 'alal qabri syai'an? Engkau hafal nggak riwayat mengenai baca Quran di kubur gitu ya? Itu maknanya tuh. Jadi tahfad fil qiraati 'alal qabri syai'an itu maksudnya apa? Kamu tahu nggak hadisnya gitu ya? Kamu hafal nggak hadisnya mengenai riwayatnya bacaan Quran di kuburan? Nah, faqala, maka Imam Ahmad mengatakanlah tidak. Wasa'atu Yahya, dan aku tanya Yahya bin Ma'in ini, ya, fahadatsani bihadzal hadis. Maka beliau menceritakan hadis ini. Ya, hadis yang barusan tadi. Jadi tadi apa wasiatnya begini-begini sampai wasiat baca Quran. Itu yang baca Quran di kubur. Ya, dan diarahkan lagi sebelah kepala katanya. Sebelah kepala bacakan itu. Ya Imam Ahmad beliau tidak punya riwayat itu. Sedangkan Ibnu Ma'in atau Yahya bin Ma'in itu beliau punya. Kemudian waqala Ali bin Musa Al-Haddad, berkatalah Ali bin Musa, qala al-Warraqu, berkatalah Imam Ar-Warraq, wa kana saduqan, beliau ini saduk ya. Kalau saduk masih takdil ya, belum dijarah ya. Masih takdil saduk tuh ya. Di bawahnya siqah ya. Di bawahnya siqah ada saduk nanti. Ini saduk boleh nih. Nah, ini cerita nih. Ya, kuntu ma'a Ahmad bin Hambalin. Aku dulu bersama Imam Ahmad bin Hambal wa Muhammad bin Qudamah al-Jauhari dan Ibnu Qudamah. Nih, jadi aku lagi jalan nih sama Imam Ahmad sama Imam Ibnu Qudamah. Kata siapa nih? Ali bin Musa al-Haddad. An-Nuri ya. Maaf. Oh, Imam Warok ya, justru. Bukan Asodukun. Al-Warokun. Fi janazatin. Nah, mengantarkan seorang jenazah. Falamandufina, ya, tatkala dikuburkan al-mayitu, mayit, jalasa rajulun, maka duduklah seorang laki-laki dorirun. Dorirun itu yang buta. Yaqra'u indal qabri, yang belum membaca Quran ya di sisi kubur. Faqala Ahmadu, maka Imam Ahmad mengatakan kepada rajul yang dorir tadi, yang buta tadi. Ya, kata beliau apa? Ya hada, innal qira'ata, kamu. Nah, gitu ya. In hada, wahai ini. Hmm. Innal qira'ata indal qabri bid'atun. Tuh, kata Imam Ahmad kepada rajulun dorirun tadi ya. Baca Quran di kuburan itu bid'ah, kata Imam Ahmad. Baca Quran di kubur itu bid'ah. Ya, dan beliau bicara ini kepada siapa? Tadi laki-laki yang buta tadi. Falamma kharajna minal maqabir, tatkala kami sudah keluar dari kuburan, qala Muhammad bin Qudamah li Ahmad bin Hambal. Imam Ibnu Qudamah berkata kepada Imam Ibnu Hambal, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, ini kunyah ya. Beliau punya anak Abdullah namanya. Imam Ahmad punya anak Abdullah, maka dipanggilnya Aba Abdillah. Nah, adat orang Arab ya, sekarang juga di Indonesia begitu ya. Ya, namanya tadinya ya mungkin tidak Islami lah, tapi akhirnya hijrah misalkan ya, punya anak namanya Yusuf gitu ya. Nama aslinya Frankie misalkan. Jadi Abu Yusuf, Frankie-nya disamarkan atau bukan dihilangkan juga. Abu Yusuf. Nah, contoh gitu ya.
Kemudian nanya nih ya, siapa tuh? Ma taqulu fi mubashirin al-Halabi. Ya, kata siapa nih? Imam Ibnu Qudamah kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad gitu ya, wahai Ahmad, wahai Abu Abdillah, ma taqulu, bagaimana pendapatmu? Atau bagaimana eh ya pendapat di sini takulunya atau ya fi Mubashir al-Halabi, mengenai Mubashir ini seorang imam ya, Imam Mubashir al-Halabi, beliau seorang rawi hadis juga, imam rawi hadis. Qala, pendapat dari Imam Ahmad, siqotun, oh dia tuh siqoh. Mubashir al-Halabi itu siqoh. Qala, Ibnu Qudamah bertanya lagi, kata ta'an husyai'an, kamu menulis nggak hadis ya sedikit dari beliau atau sesuatu ya? Kau nulis sesuatu nggak? Maksudnya hadis. Ya di zaman dulu kan eh, periwayat itu kan gitu ya. Periwayatan itu bisa didiktekan atau bisa langsung kemudian ditulis. Jadi murid nulis, ya nulis, nulis. Jadi yang diucapkan oleh guru tulis, ucapkan lagi nanti riwayat berikutnya tulis gitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang mah tinggal ke toko kitab aja, beli kitabnya. Jadi kita dengar aja apa yang diucapkan oleh guru begitu ya. Itu periwayatannya begitu. Dulu mah enggak seperti itu. Maka bahasanya tuh katabta an husyai'an qala na'am, oh iya. Berarti Imam Ahmad itu juga termasuk muridnya Mubashir Al-Halabi. Ya. Fa'akhbarani Mubashirun an Abdurrahman ibn al-Ala ibn al-Lajlaj an abihi. Ya. Mengabarkan kepadaku Mubashir dari Abdurrahman bin Ala bin Lajlaj dari ayahnya annahu awsa, bahwasanya beliau ini berwasiat idza dufina, ketika dikuburkan, an yaqra inda ra'sihi, atau an yuqra, dibacakan di sisi kepalanya, bi Fatihatil Baqarati wa khatimatiha, awal surah Baqarah, akhir surat Al-Baqarah. Wa qala, dan beliau berkata, sami tu ibna Umar yuso bidzalik, aku mendengar Ibnu Umar ya berwasiat dengan itu. Faqala lahu Ahmadu, maka Imam Ahmad berkata kepada Ibnu Qudamah tadi, farji, ya, wa qul lirrajul yaqra. Ya, tadinya dia udah apa nih? Eh sudah mengatakan itu bid'ah pada laki-laki yang buta tadi. Ya, tapi udah begitu mengetahui ada satu riwayat dari Mubashir dan bagaimana kedudukan Mubashir seorang sikoh, beliau juga ngambil hadis dari beliau, maka akhirnya ya apa tuh disuruh kembali tuh, suruh kembali tuh orang yang tadi buta tuh, suruh kembali, wakul, dan katakan lirojul pada laki-laki tadi, yaqra, suruh baca, baca lagi katanya, baca Quran, di mana dikubur, ya. Zakarah Ibnu Qayyim fi Kitabiruh. Lihat siapa yang menceritakan ini? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya, Ibnu Jauzi di dalam kitab Ar-Ruh. Wa dzakara al-Hafizu Ibnu Hajarin fil Amali, dan Ibnu Hajar juga menceritakan di dalam kitab Amali, kama naqalaha anhu Ibnu Alan. Ya, seperti dikutip oleh Ibnu Alan fi Syarhil Azkari. Qala al-Hafidhu, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, wa zahiru, jelasnya katanya, annal Imam Ahmada, bahwasanya Imam Ahmad ini roja'a an qaulihi,
Ya, apa tuh apa rojaat di sini ya, mengoreksi begitu ya. Beliau mengoreksi dari perkataan beliau al-awwali yang pertama. Ya, lama balaghul asaru tatkala sampai kepada beliau asar. Asar itu bisa ya, asar dan hadis juga ada yang menyamakan, ya ada yang apa pendapatnya sama. Asar ya hadis, hadis ya asar. Ada juga hadis itu kepada Rasul, asar kepada selain Rasul lah, sahabat begitu ya. Begitu ya. Wa kadzalika qala Ibnu Qayyim jaziman bi. Begitu juga Ibnu Qayyim mengatakan sebagai jaziman, penegas ya, penegas di situ. Ya, ini sekelas Imam Ahmad yang kalau di apa namanya, di dalam biografi beliau begitu atau kisah-kisah beliau, beliau hafal berapa? 1 juta hadis gitu ya. Hakimun fil hadis atau hakimul hadis gitu ya julukan beliau. 1 juta hadis. Ketika lihat ada orang yang baca Quran, beliau mengatakan, itu bid'ah. Maksudnya stop, ya, jangan baca lagi tuh, nggak boleh gitu maksudnya ya bid'ahnya. Tapi begitu Ibnu Qudamah sampaikan tentang riwayat dari Mubashir sampai ke Abdullah ibnu Abbas, oh begitu ya. Suruh dia baca kembali. Ya, sampai apa namanya nih? Bahasanya tuh berarti mengkoreksi lah. Mengkoreksi pendapat beliau. Ya kalau kita pikirkan beliau ini 1 juta hadis tapi masih ada yang luput dari beliau gitu. Tapi beliau legowo kalau bahasanya ya. Ya, legowo enggak. Ya, tuh sampai begitu. Suruh kembali tuh Bapak tadi. Kalau dia yang lain sebetulnya kisah beliau itu ada juga ya tentang kiroah indal qabri itu ya, bacaan Quran di kuburan itu beliau bersama Yahya bin Ma'in makanya. Tapi mengomentari seorang ibu gitu ya. Seorang ibu yang sedang baca Quran. Maka beliau katakan, ini bid'ah. Itu maksudnya bid'ah itu nggak boleh dikerjakan. Ya, tapi ketika diceritakan tentang Mubashir, Al-Halabi tadi terus sama lah kisahnya ya, kronologisnya itu. Kemudian akhirnya Imam Had bilang ke muridnya, suruh ibu tadi kembali, suruh baca gitu ya, baca Quran tidak mengapa. Nah, baca Quran tidak mengapa gitu ya. Ya, qultu wa qad rawa Tabrani hadzal haditsa. Aku berkata, sungguh katanya Imam Tabrani meriwayatkan hadis ini Anib Dilajlaj. Qala li abi, berkata ayahku, li kepadaku, idza ana mitu fal hadli lahdan. Maka masukkanlah aku ke liang lahat. Fa idza wada'tani fil lahdi, maka ketika kamu sudah letakkan aku di liang lahat, faqul, ucapkanlah bismillahi wa ala millati rasulillah. Ya, tuh ucapannya itu apa? Bismillah wa ala millati rasulillah. Thumma sanaturoba alaiya sannan. Thumma qra' inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Fa ini sami'tu Rasulullah SAW yaqulu dzalika. Nah, itu ya. Fa ini sami'tu Rasulullah yaqulu dzalika. Qala al-Haisami fi Majma'i Zawaid, wa Tabrani fil Kabir wa rijaluhu mausiquna atau mausuquna, dan seluruh rawinya disikohkan. Warwa aidan an Ibnu Umar, boleh juga meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, idza mata ahadukum, ketika salah satu dari kalian meninggal, fala tahbisuhu, jangan kalian tahan, ya, atau jangan kalian lamakan. Jadi maksudnya sunnahnya kan segera dikubur gitu ya, segera dikuburkan. Fala tahbisuhu wasri'u bihi, ya segerakan ila qabrihi,
jenazah tadi ke kuburnya. Wal yaqra inda ra'sihi, dan bacalah di sisi kepalanya, ya di arah apa nih? Eh Bi Fatihatil Kitab. Di sini bukan Fatihah Baqarah ya. Bi Fatihatil Kitab, surah Al-Fatihah. Wa inda rijlaihi, dan di sisi apa namanya kakinya bi Fatihatil Baqarah. Qala fi Majma'iz Zawaid. Ya, ini belum mengatakan di dalam kitab Majma'uz Zawaid. Wa fihi Yahya bin Abdullah Al-Babalati, di dalam juga ada Yahya bin Abdullah wa huwa dhaifun intaha. Nah, beliau ini dhaif. Qultu, ya, aku berkata, wa dhafuhu munjabarun. Nah, kedoifan beliau ini siapa tuh? Tadi yang disebutkan doif tuh Yahya bin Abdullah Al-Babalati. Ya, kedoifan beliau ini itu tertambal biriwayatil ula, dengan periwayatan yang pertama, al-marfu'ati, yang marfu. Wahya, dan adapun itu riwayat tadi syahidun qawiyun. Menjadi syahid, ya, saksi yang kuat. Tsumma riwayatul mauqufatus sahihatu, kemudian riwayat yang mauquf yang sahih, an Ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar. Wa yumkinu an yakuna laha hukmur raf'i, dan bisa memungkinkan katanya yang mauquf tadi Abdullah ibnu Umar, ya di sini hukumnya marfu. Ya, hadisnya mauquf katanya, tapi ketika ditelusuri lagi, oh ternyata ada Rasul tuh. Maka kalau dalam ilmu hadis disebutkan apa? Mauquful lafzi marfu'ul hukmi. Ya, kalau lafaznya dia mauquf, tapi hukumnya marfu. Gitu ya. Li'annahu minal mustab'idi an ya'mala dzalika Ibnu Umar min qibali nafsihi. Ya, jadi maksudnya nggak mungkin an ya'mala dzalika Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar itu mengerjakan min qibali nafsihi. Ya, berdasarkan dari diri sendiri, bukan ya. Ya, jadi beliau itu tetap ada penyadaran beliau pada Rasulullah gitu ya. Itu maksudnya, walaupun beliau sendiri yang nyampaikan itunya. Hadisnya mauquf gitu. Tapi tidak mungkin di sini oleh ulama sampaikan minal musta'bad. Nah, nggak mungkin, jauh lah katanya. Abdullah ibnu Umar itu melakukan ya dari pendapat sendiri begitu. Wa bi ba'di ma dzakarnahu. Nah, dan dari beberapa yang telah kami utarakan, tasbutul masyru'iyatu, maka adalah ketetapan disyariatkannya. Walihada qala Syafi'i rahimahullah taala. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, yustahabu an yaqra indahu, mustahab katanya dibacakan, atau an yukra, ya, dibacakan di sisi kubur, ay al-qabr, syai'un minal Qur'ani. Ya, beberapa ayatkah, beberapa suratkah gitu ya, minal Qur'ani, dari Quran. Wa in khatamu al-Qur'ana, kalaulah dihatamkan, ya, kulluhu, di sini wa in khutimu saja, atau wa khatamu boleh ya. Ya, failnya masyarakat itu, orang-orang lah. Ketika mereka menghatamkan Quran, kullahu, semuanya, kana hasanan. Wah, ini bagus. Maka suka ada, pernah dengar nggak, ada orang meninggal, orang soleh, kemudian hataman Quran. Ya, hataman Quran. Bahkan maaf ya, di beberapa daerah yang pernah saya dengar, itu hataman Quran itu suka diupah ya. Yang dikumpulkan santri berapa orang gitu ya. Nanti suruh hataman di kuburan. Ya, ada yang diupah tuh. Apalagi orang kaya, yang siapa yang bacanya, para santri biasanya tuh. Jadi nyewa santri beberapa orang, misalkannya suruh siang malam beberapa hari gitu. Nah, ya beberapa hari untuk ngatamkan Quran. Diupah ada, saya pernah dengar tuh. Kalau
Di tempat guru saya juga ada tuh. Ya, si guru saya ketika eh, istri beliau wafat gitu ya. Nah, santri nantinya itu mah nggak diupah ya. Santri disuruh hataman Quran. Bagus, oh bagus gitu. Ya, jadi ini bukan statement pertama dari Imam Ahmad yang mengatakan bid'ah. Oh, tidak. Beliau pun akhirnya mengoreksi kembali. Dan kitabnya pun tuh yang ceritakan ini kitab Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya, muridnya dari Imam Ibnu Taimiyah. Nah, gitu ya. Jadi, oh gitu ya. Iya ada tuh. Jadi kalau baca Quran di kuburan apa boleh tuh. Dzakarahu An-Nawawi fi Riyadhis Shalihin wal Azkar. Ya, ini diceritakan oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin Al-Azkar. Waral Khalalu wa ghairuhu anis Sya'biyyi qala kanatil ansaru idza mata lahum al-mayyitu ikhtalafu ila qabrih yaqra'una al-Qur'an. Nah, lihat nih. Kaum Ansor katanya ketika meninggal, ada yang meninggal gitu ya, maka mereka ikhtalafu ila qabrihi. Ya, ikhtalafu itu maksudnya berkerumun lah. Ya, berkerumun, berdesak-desakan begitulah membawa jenazahnya tadi yaqra'una al-Qur'an sambil baca Quran. Ya, begitu. Wara Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi wa sahahu. Iqra'u ala mautakum Yasin. Nah, disahihkan ini hadisnya. Bacalah kepada yang akan meninggal. Ini ada dua penjelasan ya. Ada penjelasan kalau di syarah hadisnya. Yang satu adalah ala mautakum itu adalah apa? Orang yang mau meninggal bacakan Yasin. Atau orang yang sudah meninggal bacakan ya Yasin. Wa qad hamalahu ba'dul mu'allifin minal muhaddisin. Ya, sungguh beberapa pengarang dari muhadis tadi membawa hadis ini alal haqiqati pada hakikatnya bahwa solihun lah dan ini layak lah ya kama hamalahu ba'duhum alal majaz sebagaimana beberapa yang lain ini maknanya majaz katanya ya apa majaznya alaman qarabal maut itu tadi ya itu pendapat itu tadi kepada orang yang lagi sakratul maut qarabal maut itu maksudnya jadi mau takum tadi difahami yang sudah meninggal yang sudah dikubur begitulah yang mana yang majasnya apa itu tuh majasnya orang yang mau meninggal wa kullun muhtamalun dan semuanya mungkin walau qila bihima jami'an kana ahsan kalau diucapkan atau dibacakan ya bihima di kedua keadaan tadi ya bagus saja sebelum meninggal dibacakan Yasin setelah meninggal pun dibacakan Yasin kul hada ya semua ini katanya wal muta'anituna al mubaddiun muta'anitun itu apa kemarin diterjemahkan muta'anitun itu orang-orang yang sok lah ya sok alim ya sok taat begitu ya al mubaddiun yang suka membidah-bidahkan maksud soalnya di sini eh, apa ya bahasanya tuh merasa diri paling benar begitu ya sebetulnya begitu ya yang suka membidah-bidahkan yunfuna anna syai'an warada anis salafi fadlan anir rasuli sallallahu alaihi wasallam mereka menafikan ini sesuatu yang datang dari salaf terlebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian wayu'aridu nabi riwayat Ibnu Umar dan mereka ta'rid ya menolak begitu ya dengan riwayat Ibnu Umar bi annahu infarada bidzalika bahwasanya ini apa nih infarada itu menyendiri lah menyendiri dengan riwayat tersebut atau dengan hadis tersebut
Kemudian walam yutabi'hu alaihi ahadun min sahabati. Dan tidak ada yang mutabaah, tidak ada yang mengikuti satu orang pun sahabat. Ya, dari kalangan sahabat kepada Ibnu Umar ini. Nah, itu alasannya tuh. Oh, itu katanya munfarid, dia menyendiri saja. Ibnu Umar itu bersendiri katanya. Jadi, maksudnya mereka melemahkan ini tidak dijadikan dalil gitu ya. Ya, wal Ustadul Albani, lihat sekarang. Dan Ustadz Albani itu yatajahalu. Ya, yatajahalu itu terjemahan ini ya, pura-pura bodoh gitu ya. Pura-pura nggak tahu gitulah. Yatajahalu kulla hadza. Semua ini wa yaqul, dan beliau mengatakan inna rasula lam yubayyin lana fi hadzal amri. Sungguhnya Rasul itu tidak pernah menjelaskan kepada kita urusan ini, tentang urusan ini, syai'an sedikit pun. Oh, gitu tuh. Ya, beliau mengutip dari kalam Albani seperti itu. Wa innal qa'idatal usuliyata, ya. Sedangkan ada kaidah usuliyah apa tuh? Wujubul bayani indal hajati. Wajibnya menjelaskan ketika memang ada perlu ada keperluan. Wa qasdu an yaqul inna fi'la Bani Umar radhiyallahu ta'ala bid'atun. Sebetulnya maksudnya itu mengatakan bahwa itu perbuatan Abdullah bin Umar itu bid'ah. Wa fi'lul ansori bid'ah. Itu ya. Dan perbuatan sahabat Ansor juga bid'ah. Nah, gitu ya. Jadi intinya begitulah. Jadi ketika udah disampaikan gitu, kemudian ya orang yang tadi mubadi'un muta'anitun itu mengatakan ya enggak ada katanya. Waroda anis salaf fadlan anir rasul. Ya. Nah, kemudian mereka menolak riwayat dari Ibnu Umar ini, dia infiradi kan ya, menyendiri. Ya enggak kuat. Nah, gitu ya. Jadi seolah tuh apa? Mereka bermaksud mengatakan tuh Ibnu Umar bid'ah. Tuh Ansori bid'ah. Nauzubillah, makanya minat dolal. Ya, kita berlindung pada Allah dari kesesatan. Jadi sampai segitunya ya, berani begitu. Ya, padahal kita udah ngebahas tadi ya, bagaimana ya sinatul hadisiyah lah kalau dibahasakan ya. Bagaimana Imam Ahmad pun begitu. Rahimallahu al-Imamu Ahmad. Al-Imam Ahmad. Semoga Allah merahmati Imam Ahmad. Faqad raja'an qawlihi. Beliau telah mengoreksi kembali dari ucapan beliau. Ya, bimujarradi sama'ihi athar Ibnu Umar. Dengan hanya beliau mendengar asar dari Ibnu Umar. Min tariqin makbulin. Dari jalur yang makbul. Ya. Jadi beliau juga sama. Imam Ahmad bin Hanbal itu hanya satu yang beliau dengar. Ya. Fahadhihi sunatul ulama. Ya. Dan inilah sunnah ulama katanya. Ya. Alladzina tabi'una sunnah, yang mereka itu mengikuti sunnah, wal athara, ya. Dan asal la asabiyatan wala inadan. Mereka tidak asabiyah, ya, dan tidak juga keras hatinya, inadan. Bagaimana asabiyah itu? Ya, saya mau sedikit ini tentang asabiyah. Di asabiyah itu bukan hanya apa nih fanatik terhadap satu kelompok begitu ya. Kecintaan kepada satu kelompok itu asabiyah, bukan. Ya, contoh kalau kalau orang, ya saya ceritakan di saya sendiri, orang Sunda cinta dengan Sundanya gimana, atau dengan orang Sunda lagi cinta senang itu gimana, ya bagus-bagus saja. Orang Sumatera dengan Sumateranya bagus ya bagus saja. Arab dengan Arabnya ya bagus. Apa kita asobiyah? Bukan. Ya, cinta dengan golongan, cinta dengan kelompok itu bukan asobiyah. Yang disebut asobiyah itu apa?
ketika kelompok tadi, golongan tadi, ya rasnya tadi berbuat salah atau ada kesalahan, dia pun membelanya, itu asobiah namanya. Ya, jadi kecintaan di balik cinta tadi walaupun salah tetap dibela, tetap dilulukan. Nah, ini namanya asobiah. Udah tahu salah, gitu ya. Udah tahu dia itu salah, tapi tetap aja pendukungnya mengebela gitu, habis-habisan. Itu asobiah namanya. Kalau hanya cinta, sebatas cinta saja, senang gitu, tapi tidak senang dengan keburukannya, ya itu bukan asobiah. Ya, seperti itu. Ya, seperti asobiah itu ya. Itu kan asobiah banget. Pendukungnya kan asobiah akhirnya. Ya, walaupun oleh ulama-ulama dari generasi salaf mengatakan begitu, tapi kata syekhnya mengatakan A, wah kami A gitu ya. Padahal keliru, tetap aja dibela begitu ya. Tutup mata lah soalnya gitu ya, soalnya tutup mata. Seperti itu. Itu yang ngarang tuh kan Ibnu Qayyim al-Jauzi, muridnya Ibnu Taimiyah. Tutup mata tuh. Nggak bisa. Ya, tuh hadisnya lemah. Oh, segala macam lah, tetap bid'ah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sering lah kita dapati orang-orang seperti itu seringnya. Ya, muta'anid itu akhirnya merasa paling pinter gitu ya, paling tahu dengan agama. Padahal tong kosong, nyaring, bunyinya gitu. Ya, kalau ulama-ulama yang ilmunya wah sudah gitu ya, penuh di tong tersebut, maka bunyinya pun nggak nyaring seperti ya kosong. Allah seperti itu ya. Nah, ini sekali berimam Ahmad tuh lihat. Bandingkan Imam Ahmad dengan maaf gitu ya dengan Albani, oh jauh atuh ya, jauh sekali. Tapi Imam Ahmad kan merujuk kembali, ya merujuk atau belum mengkoreksi kembali apa namanya hasil dari apa namanya ya kepahaman beliau lah, sehingga tadi mengatakan ini bid'ah, tapi setelah dikasih tahu oh gitu ya, oh iya deh nah suruh baca Quran. Seperti itu. Fala mahala mutlaqan linkaril munkirina idza kanu lisunnati muttabi'in. Maka enggak la mahala mutlaqan. Tidak ada tempat, tidak ada ruang katanya secara mutlak untuk mengingkari linkaril munkirin. Pengingkarannya bagi pengingkarannya orang-orang yang mengingkari. Idza kanu lisunnati ketika mereka mengikuti sunnah. Wali imam ahli sunnati muqtadin, dan mereka mengikuti imam ahlu sunnah. Wala yazalul muslimuna mundu ahdil ansar ala hadhihi sunnah. Ya, dan senantiasalah orang-orang Islam sejak tuh zamannya Ansor tadi ke atas sunnah ini. Apa itu? Tadi baca Quran di kuburan sampai menghatamkan segala gitu ya. Rawat Tabrani wa anna Muhammad bin al-Hanafiyah lama mata Ibnu Abbas di Taif. Nah, ini kisah nih. Ibnu al-Hanafiyah katanya ketika Ibnu Abbas meninggal di Taif, ya waliyahu Muhammad bin al-Hanafiyah, beliau yang mengurus ya. Muhammad bin Hanafiyah ini wa kabaru alaihi, beliau menyolati beliau arba'an wa akhadahu min qibalil qiblah, mengambilnya dari arah kiblat hatta adkhalahul qabr, sampai memasukkan sahabat Abu Ibnu Abbas ini ke dalam kuburnya. Ya, wador ba'alaihi fistoton, dan memasang tenda gitu. Fistol itu tenda atau kemah. Salah satu ayam 3 hari. Tuh lihat. Jadi kemah dibuatkan di pinggir kuburnya Abdullah Ibnu Abbas. Qala Hisami rijalus sahih. Lihat tuh. Yang seperti itu. Jadi dikerjakan oleh tabiin berarti itu. Ya, gitu. Tabiin melakukan itu.
Fa fi tadhkiratil hufaz at-ta'li dhahabi majmu'atun minal hufaz jaa fi tarajimihim wa khutima ala qabrihi, dan dihatamkan di kuburnya nih iddata khatamatin. Beberapa hataman katanya. Tuh ya, beberapa hataman Quran. Undur tarjimatal khatib wa ibnul khadibah wa ghairahuma wa jaa fi tarjimatil hafiz As-Siraj biriwayati anhu. Khatamtu anin nabi, aku menghatamkan katanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam isni asyar alf. Berapa tuh? 12.000 hataman. Aku menghatamkan Quran untuk Nabi tuh. 12.000 hataman. Kata siapa nih? Itu dalam terjemah ya, Al-Hafiz As-Siraj. Wa dhahaitu anhu isni asyar alf udhiyatan. Dan aku berkurban untuk beliau 12.000 juga. Oh, gimana tuh? Bid'ah. Ya, Masya Allah. Fahal kullu haula'i la yafhamuna al-Islam? Pertanyaannya. Maka semua mereka ini nggak paham Islam. Itu ya. Wa fahmu akzamu hadza zaman. Dan kefahamannya itu apa nih? Ya, kerdil, akzam itu ya, kerdil atau cetek begitu ya. Di zaman ini alladzina yubaddi'una muslimin, yang senantiasa membidah-bidahkan orang Islam. Ulama ihim, wa ulama ahum, dan ulama-ulama mereka. Orang Islamnya dibidahkan, ulamanya dibidahkan. Ya. Sampai saya pernah lihat tayangannya juga ya. Sekelas Imam Ghazali aja mereka bid'ahkan. Hadisnya dhaif dan lain sebagainya lah. Ini sekelas Masya Allah, Syekhul Islam. Gitu ya. Ya, pertanyaannya mereka siapa gitu ya? Kalau dibalikkan. Itu mereka tuh siapa? Ya. Coba bandingkan begitu ya. Keilmuannya, keikhlasannya, kewarawaannya. Ya, mungkin ibarat langit dan bumi lah, atau seperti kemarin ungkapan apa tuh? Karish fi mahabbatir rih gitu ya. Mereka itu seperti apa nih? Bulu yang ditiup angin ya. Nggak ada nilai gitulah. Seperti itu ya. Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu kan. Ilmu mereka ya dibanding dengan tadi para imam jauh. Maksudnya bi ghairi ilmin itu gitu. Ilmunya mana sih gitu ya. Oh, ta'anutan au zulman, atau kena keras kepala juga, atau zalim. Laqad khabu wa khasaru, sungguh mereka telah khabu wa khasaru, ya, kecewa, menyesal begitu ya. Wahum yasabun anhum yusinun, ya, mereka mengira bahwa mereka melakukan satu perbuatan baik. Ya, seperti itu. Baik, itu ya. Tuh panjang lebarnya. Kita loncat lagi, udah jam berapa ini? Ada waktu ya, 20 menit lagi. Fi Sahih Muslimin, ini kita loncat sebentar ya. Karena Rasulullah yaf'alu iradat takhfif. Ini yang hadis berikutnya tentang sholat ya. Sholat, kemarin kita sudah bahas juga di kisahnya Sayyidina Utsman kan. Ketika berhajian, sholatnya 4 rakaat. Padahal Rasul, Abu Bakar dan Utsman dan Umar 2 rakaat. Di qasar gitu. Nah, ini juga sama ya. Jadi kita lewat saja. Kemudian hadis berikutnya Warawa Ahmad wa Bazar an-Nafi 43. Lihat. Imam Ahmad, Imam Al-Bazar meriwayatkan dari Imam Nafi annahu kana Ibnu Umar la yasna'u syai'an illa utira. Abdullah Ibnu Umar itu tidak melakukan apapun kecuali beliau witir, ganjil. Liqauli Rasuli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah.
Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyenangi yang ganjil. Qala fi majma'i zawaid rijalu Ahmada thiqatun. Seluruh perawi dari Imam Ahmad ini thiqah. Ya. Wa hadzal amalu istinbatun min umumi lafzi. Amal ini itu istinbat katanya dari umumnya lafaz. Wa illa fa inna syaf'a, ya, dan kalaupun tidak maka sungguhnya genap itu juga kan ada waridun fi ghairi ma mudi', ya, tadi yang disampaikan diletakkan. Seperti apa? Kasolawati rubaiyah. Kan ada sholat yang 4 atau sanaiyah, ada sholat yang 2 rakaat. Wa ghairihima katsirun, dan yang selain sholat ini kan banyak. Jadi maksudnya ini beliau yang witir-witir itu, yang ganjil-ganjil itu ya seperti makan kurma ganjil gitu ya. Seperti minum dengan tegukan yang ganjil ya, misal gitulah. Ini mirip gitu. Ya. Ya. Tadi dijelaskan seperti itu ya. Seperti itu. Baik, kita kemana ya? Qala Haisami yang ke-44 tentang sholawat, 45-nya Isbah fadha tahta lisani. Ini tentang rambut. Nah, kita ke-46 aja. Ya. Fi sahih Muslimin an Abi Hazimin. Di riwayat Imam Muslim dari Abu Hazim qala kuntu khalfa Abi Hurairah. Aku ada di belakang Abu Hurairah katanya. Kata siapa nih? Abu Hazim. Wa huwa tawaddu. Beliau sedang berwudu. Fakana yamudu yadahu hatta tablugha ibtahu. Beliau ini memanjangkan atau meneruskan, ya, yadahu, membasuh tangannya, hatta balago tablugu, sampai beliau mengusapnya atau membasuhnya sampai ke ketiak. Jadi berwudu, jadi ketika nyuci tangan sampai di ketiak sini nih, nyuci tangannya. Udah Ya. nggak di sini deh. Fakultu. Nah, maka aku tanya, mahadzal wudu? Ini wudu apa nih? Nah, gitu ya. Gula. Fakola. Ya. Maka Abu Hurairah berkata, ya Bani Farukh, antum hahuna. Nah, gitu ya. Bani Farukh, kamu di sini. Lo alim tu anakum hahuna. Kalau aku tahu kalian di sini, mata wadok tuh hadal wudu. Aku tidak akan wudu seperti ini. Ke sini. Gitu ya. Oh, ayeuna empok. Aam enggak ke sini. Empok. Aam enggak ke sini. Itu mohon maaf ada yang suaranya masuk. Ya. Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Khalili kekasihku. Rasulullah maksudnya nih. Beliau bersabda, tablugul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Ya, haitsu yablughul wudu. Jadi sampai katanya perhiasan dari seorang muslim mukmin ini sebagaimana sampainya wudu. Maksudnya apa? Nah, itu ya. Jadi nanti termasuk juga dari hadis mana nih, sebentar. Ya, kita baca dulu lah sebentar ya. Fahada tasarrufu min Abi Hurairah. Dan inilah katanya tasarrufnya Abu Hurairah. Ya, tasarruf itu apa? Apa yang dikerjakan oleh beliau gitu ya. Tasarruf itu ya. Pengambilan, nah gitu ya. Pengambilan tasarruf itu bisa juga mengelola ya atau apalahnya kalau di bahasa yang lain. Inilah perbuatan Abu Hurairah istanbatahu, beliau istinbat minal hadis, dari hadis kama sarha bidzalika, seperti yang tadi jelaskan. Wa in kana al-amalu al-ma'tsuru yaksurul ghasil. Walaupun katanya amal yang maksur, maksudnya dari Nabi itu kan yaksurul ghasil. Jadi tidak sampai ke ketiak.
qasar itu apa? Kurang dari itulah maksudnya ya. Ilaan sofil addain. Kalaupun mau sampai istiab lah lebih, itu hanya di, maaf ini saya gini ya nih, hanya sampai pertengahan lengan. Ya ini apa nih, sampai siku ya, sikut. Nah ini kalaupun mau di ini, di pertengahan ini nih, pertengahan apa nih, lengan ya, ya antara sikut dan bahu gitu. Nah, kalau yasyu itlaqan lafdzul bid'ah ala misli. Maka tidak sah katanya memutlakan apa tuh lafaz bid'ah kepada semisal ini. Ila bil makna lughawi, kecuali kalau maknanya memang hanya bid'ah secara lughawi saja. Wal murad al muhdas, yang dimaksudkan muhdas. Wa ila fahiya sunnatun mustanbatun, kalaupun tidak itu jadi sunnah yang mustanbatoh. Ya. Wa yu'abbaru anha bil mustahab, dan ini diungkapkan dengan kalimat mustahab. Ini mustahab nih. Ya, bukan bid'ah gitu ya. Atau dalam keterangan yang lain, jadi ada juga Abu Hurairah, atau saya lupa ya. Jadi wudunya sampai begitu ya. Wudunya sampai berlebihan lah. Bahkan ketika kaki sampai lutut begitu ya. Nah, itu dalilnya adalah Nabi ditampakkan umatnya nih ketika di hari akhir apa, gurul muhajjalin gitu ya. Jadi bercahaya. Ya, anggota-anggota wudhu begitu, sampai ya saya ingin seperti itu ya. Wallahu a'lam. Berikutnya ya. Makin nazat ilah dalikal khair alladhi yumna. Yang menarik aja ya. Bukan yang menarik, maaf ya. Ini semuanya menarik memang. Semuanya ingin dibaca. Boleh kita buka lembaran yang lain 150. Kita poin 55 ya. An Abdullah ibn Babi qala jitu Abdullah bin Amr di Arafah. Aku mendatangi Abdullah bin Amr di Arafah, faraaituhu darba fistatan. Maka beliau memasang tenda kemah fil hilli wa fistatan fil harami. Satu di tanah halal, ya, kemah yang satu lagi di tanah haram. Jadi di Arafah itu kan ada batas. Ada batasnya, ada batas haram dan batas halal gitu ya. Tanah haram dan tanah halal. Fakultulahu, aku tanya beliau, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau mengerjakan ini? Qala takunu sholati fil haram. Oh, salatku nanti di haram katanya. Di haram itu di tanah haramnya. Berarti di kemah yang satu. Wa idza kharajtu ila ahli kuntu fil hil. Dan ketika aku keluar menemui keluargaku atau istriku, itu di halal katanya. Di kemah yang halal. Ya. Aku tanya lagi, kaifa tutiru? Bagaimana engkau witir? Qala, belum mengatakan ajabul witri ilayya sab'un. Witir yang paling menakjubkanku adalah 7 katanya. Jadi sholat witirnya 7 rakaat. Ya kan boleh. Nabi sampaikan mau 1, mau 3, mau 5, mau 7 gitu ya. Ya, kata beliau, yang paling menakjubkan itu 7 katanya. Kenapa katanya? Khalaqallahu samawati sab'an. Allah ciptakan langit 7 lapis. Wal aradina sab'an, dan Allah ciptakan bumi juga 7 lapis. Wal ayam sab'an, hari-hari juga ada 7. Wa ja'alat tawaf sab'an. Tawaf, sa'i juga 7 tuh. Rama jimar hasayatin. Melebar jumroh 7 batu. Wah, gitu ya. Masya Allah. Tsumma ma khalaqallahu fil ardi min jannati ila hadal yaqutah. Dan tidaklah Allah ciptakan di bumi ini dari surga kecuali batu ini, yakut. Maksudnya yang di Hajar Aswad.
Ruknul Aswad. Hajar Aswad gitu maksudnya mah. Ya. Wallahu la yurfa'anna qabla yaumil qiyamah. Dan sungguh Allah akan mengangkat dia sebelum hari kiamat. Ya. Ini sampai akhir. Tuh lihat ya. Sejarahnya 77 saya pokoknya 7. Nah, gitu ya. Kan boleh. Nggak ada sunnah Nabi yang nggak ada. Bidah lugawi gitu ya. Boleh saja. 56 kita baca karena Abdurrahman ibni Auf ya idza dakhala manzilahu beliau masuk ke rumahnya. Ketika masuk ke rumahnya qara fi zawayahu, beliau membaca di setiap sudutnya atau di setiap pojoknya. Zawayahu atau setiap apa nih ya gitulah, zawaya itu ya boleh pojok atau sudutnya nih. Ayatal kursi, ayat kursi. Wa Abu Ya'la wal Jalus siqatun kama fi majma'i zawaid. Ini banyaknya jadi sahabat, Masya Allah. Ini kalau dibahas, ya ini berapa ini? Ada 100 ya? Ada 100 contoh. 100 pas. Kita baca lagi. Ini udah semakin Wakana Ibnu Mas'ud yang ke-59 kita baca. Abdul Ibnu Mas'ud yaqulu fi tasyahhudi ba'da salam alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina min rabbina. Ini kalimat ini. Assalamu alaina min rabbina. Fayazidu ala lafdil ladzi rawahu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam lafdhu min rabbina. Ya. Tambah itu. Nambahkan min rabbina. Berikutnya wa an Muhammad bin Sirin qala rubama aftara Ibnu Umar ala jima rawahu Tabrani. Masya Allah. Ya, sering katanya Abdullah Ibnu Umar ini buka puasa dengan jima. Wasin di Hasan kamu wa ma'luman anna sunnah al-ma'surah, dan diketahui sunnah yang maksud itu apa? Hiyal fitru ala tamarat. Buka puasa itu kan kurma, wa ilam yajid falma, kalau nggak ada air. Abdullah Ibnu Umar malah jima. Kalau jadi imam nanti repot. Ini kemana imam nih lama nggak datang-datang ya? Iya, datang-datang udah mau isya. Mana imam? Aduh, tadi saya jima misalkan ya. Jadi buka puasanya jima. Masya Allah. Tuh lihat ya. Jadi hal-hal yang tidak dikerjakan oleh Rasul, apakah itu otomatis bid'ah? Itu sahabat lihat. Tentu tidak. Ya. Berikutnya, warawa Abdul Razak akhbarana Ma'marun an Ayyub qala ra'aitu Aba Kilabah. Aku melihat Abu Kilabah kataba kitaban, menulis satu kitab atau tulisan minal Quran. Kemudian ghasalahu bima'in. Kemudian belum mencuci tulisan tadi bima'in dengan air wasaqahu rajulan, dan meminumkan air tadi kana bihi waj'un, yang punya penyakit, yakni junun, maksudnya gila. Ya. Jadi ada seorang yang dia gila, cara pengobatannya apa tuh? Dia menuliskan beberapa ayat Quran begitulah, kemudian dibasuh itu dengan air dan airnya diminumkan. Sahihun. Ya. Ini sahih. Ruwatuhu a'immatun, para perawinya para imam katanya. Wa katabal Imam Ahmadu misla dzalika li usri wiladah. Dan Imam Ahmad juga menulis ayat-ayat Quran tadi dibasuh dengan air kemudian diminumkan untuk li usri wiladah, bagi orang yang susah melahirkan. Nah, surat apa? Ya jangan panjang-panjang, jangan surat Al-Baqarah, tentunya lama nulisnya. Ya, Al-Fatihah saja. Ada di beberapa risalah tuh Al-Fatihah. Tuliskan surat Al-Fatihah, ya. Kemudian dicuci. Biasanya kalau biar mudah begini, saya pernah melakukan itu ya, dulu ya. Tahun berapa ya dulu, tahun 99 kayaknya Mas, atau tahun 2000 lah. Ya, pernah gitu dikasih tahu. Jadi nulisnya biar mudah dicuci itu
coba antum ada piring, ya piring yang warna putih itu. Coba antum tulis pakai spidol gitu, tulis Al-Fatihah. Kemudian diguyur air, jangan spidol permanen, susah. Ya, kalau spidol permanen nanti malah ya nggak ini. Nah, udah gitu diguyur dengan air kan akhirnya jadi larut itu tulisan gitu. Nah, itu diminumkan begitu ya. Contohnya seperti itu. Ini contoh saja. Ya. Ya. Li usril wiladah awradahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabih Umumur Risalah. Tuh lihat, Ibnu Taimiyah yang nulis ini di kitabnya Umumur Risalah. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar walillahilham. Cukup dulu kayaknya ya. Ini kalau dibaca masih banyak, tapi ya nanti ada beberapa lah kita baca sedikit ya. Sebelum nanti kita masuk ke bab berikutnya, yaitu apa tuh? Inkaratus sahabah. Ya, bab pengingkaran para sahabat Nabi. Baik, itu dulu yang disampaikan. Ya alafu minkum, kalau ada yang belum tersampaikan juga ya mudah-mudahan Allah pahamkan kita semuanya. Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita lapang, Allah berikan kemudahan ya, berkah dunia akhirat kita ya. Anak-anak jadi soleh solihah gitu ya. Kita sendiri terus ya, jangan kendor thalabul ilmi. Ya, di kesibukan kita di apapun, jangan sampai kendor saja. Thalabul ilmi sampai liang lahat kita. Ya, seperti itu. Baik, kita tutup dengan membaca dulu wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair wa barakallahu. Ya, saya pamit ya, undur diri. Ya, Ustaz. Ya, doakan nih, insyaallah. Insyaallah. Hayakumullah ya Ustaz.